Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membahas sebuah fenomena politik. Mungkin ini lebih tepatnya adalah prediksi aku di Pilpres tahun 2024. Jadi aku sempat menuliskan ada beberapa nama yang aku prediksi nanti akan menjadi presiden, dan tentunya ini bisa kalian komentari karena ini tidak lepas dari kesalahan prediksi dari aku sendiri. Jadi aku persilahkan kalian untuk mengomentari apapun itu, tolong disampaikan dengan cara yang positif, dengan cara yang sopan. Aku berharap video ini bisa merefresh kembali pola pikir kita, pola pikir geopolitik kita terhadap negara Indonesia ini. Baik, yang mau aku sampaikan adalah Anies Baswedan, Tri Risma Harini, Ridwan Kamil, dan Bapak Ganjar Pranowo, aku prediksi nanti akan maju di Pilpres 2024. Aku mengatakan seperti ini, dasarnya ada beberapa. Totalnya ada 4 dasar ya yang aku tulis. Yang pertama, sosok mereka itu terkenal di media dengan segala pro kontranya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Anies Baswedan. Yang pro ada, yang kontra ada. Kebanyakan yang pro itu kalau aku simak ya, kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki pola pikir dan lulusan pendidikan yang menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah itu rata-rata buzzer sih. Buzzer yang pro dengan seseorang. Aku tidak mau menyebutkan siapa itu, tapi yang jelas ada juga kontranya. Yang kontra adalah orang-orang yang buzzer yang melawan Anies, yang tidak setuju dengan Anies, karena dulu itu kita ingat sekali bahwa Anies ketika maju menjadi gubernur itu pasangannya adalah Pak Ahok. Kemudian ada juga Mas Agus, anaknya Pak SBY. Tapi yang jelas beliau masuk karena beberapa pertimbangan. Akhirnya maju di maju dua gelombang kedua untuk pemilihan di Jakarta. Akhirnya beliau menang karena ada unsur apalah gitu, unsur agama atau unsur apalah, karena mengendarai sebuah isu sehingga Pak Ahok kalah. Itu aku serahkan kepada kalian ya untuk membahasnya. Tulis aja di kolom komentar. Yang kedua, Bu Risma. Bu Risma ini pro kontranya banyak. Coba kita melihat banyak sekali cara-cara beliau menata kota Surabaya. Mungkin orang-orang Surabaya juga tahu. Kemudian cara-cara marahnya dia. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil itu orangnya sangat humoris orangnya ketika mengupdate storygram atau update hal-hal yang baru di media sosialnya. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Kalau Bu Risma tidak terlalu sih. Kalau Pak Anies juga tidak terlalu. Cuma yang aku salut kepada mereka adalah yang poin kedua, yaitu pengalamannya ada, pernah memimpin kota, sehingga tidak bisa ditampilkan mereka ini calon-calon yang ketika disurvei kemungkinan bisa jadi maju sebagai calon presiden, atau di antara mereka bisa juga nanti menjadi wakil presiden yang didukung oleh partai-partai tertentu. Aku juga tidak tahu. Nah, ini masuk ke ketiga ya, poin ketiga. Dasarnya adalah mereka bisa maju, yaitu didukung oleh partai-partai, aku menyebutnya partai-partai pragmatis ya. Kenapa partai pragmatis? Karena memang partai-partai yang ada di Indonesia ini ya dikenal oleh seluruh masyarakat. Itu ketika ada kesempatan yang menguntungkan diri, yang menguntungkan parpol, barulah mereka melakukan tindakan. Kalau tidak ada keuntungan bagi partai mereka, bagi kebesaran nama mereka,
itu mereka tidak melakukan apapun. Misalkan nih seorang Ridwan Kamil itu ketika disurvei banyak sekali pendukungnya, otomatis partai-partai politik ini bergabung untuk mendukung. Tapi ada juga partai-partai yang kalah berdiplomasi, akhirnya memilih second opinion, yaitu mengambil sosok-sosok yang baru. Misalkan bagaimana kalau ditanding Pak Ridwan Kamil dengan Pak Anies. Sedangkan kalau aku lihat Bu Risma sama Pak Ganjar ini leadershipnya sangat kuat ya, dan bahkan kalau mereka berada di tengah-tengah konstelasi politik, mereka otomatis mau nggak mau harus menerima omongan partai politik pragmatis ini dari kanan, dari kiri. Mereka harus memikirkan lah untuk masa depan mereka, bagaimana pola pikir mereka, bagaimana masa depan karir politik mereka ketika mengambil eh, pinangan dari partai-partai pragmatis tersebut. Yang keempat, dasar mereka bakal maju kuat di Pilpres 2024 itu adalah bukti kepemimpinannya mereka itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi banyaklah dari setiap dari setiap pemimpin, Pak Anies, Bu Risma, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil memiliki bukti kepemimpinannya dirasakan oleh masyarakat di masing-masing kota. Jadi tinggal pertarungan kampanyenya aja lagi. Sebenarnya aku tidak setuju ya kampanye ini, karena kampanye ini mengeluarkan uang banyak dan ujung-ujungnya rakyat yang menjadi penonton. Memang mereka memiliki kemampuan juga untuk menganalisa, cuma mereka akan kalah dengan media-media mainstream, media-media yang banyak sekali modalnya di belakang itu, sehingga itulah yang menyebabkan penonton sampai kapanpun ketika berada di sistem demokrasi mereka sebagai penonton saja. Adapun anggota DPR itu kan orang-orang terpilih ya, orang-orang yang terpilih yang dicoblos, yang kita tahu aja ada yang serangan fajar sehingga mereka bisa menjadi anggota DPR. Itu aku serahkan kepada mereka dan kalian aja untuk mengomentari. Tapi prediksiku adalah seperti itu. Keempat nama ini kemungkinan ada yang menjadi pemimpin, kemungkinan juga ada yang menjadi wakil presiden, ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ya itu tergantung diplomasi masing-masing partai aja lagi. Dan yang terpenting adalah orang-orang di sekitar keempat orang tersebut. Kalau ingin menilai seseorang dan memprediksi kepemimpinan seseorang, itu bisa dinilai dari bawahan-bawahan dia itu siapa, yang membantu dia itu siapa. Dengan demikian kalian bisa melihat bagaimana nanti proyeksi masa depan kepemimpinannya negara ini mau dibawa kemana. Mungkin itu obrolan 8 menit lebih ya untuk aku kepada kalian. Semoga ini sebagai bahan diskusi aja ya. Ini jangan diambil hati, jangan, kalau tersinggung jangan diambil hati ya. Ini kita sebagai obrolan biasa aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.